Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 287 Udara Dingin yang Mematikan. Sekarang menarik, Chu Feng tidak menghindar. Dia mengubah gaya kedua bilah di tangannya, satu bilah terangkat untuk menangkis tombak Du Guoyun, dan satu bilah lagi mengiris pinggangnya. Namun, Du Guoyun bukanlah karakter yang sederhana. Baik dari segi kecepatan maupun reaksi, dia tidak kalah dengan Chu Feng. Dia menarik tombaknya dan menggoyangkannya ke bawah. Tombak itu kemudian langsung berubah menjadi naga yang berlari kencang saat melemparkan pedang besar Chu Feng, dan setelah itu, dia tiba-tiba maju lagi dan berubah menjadi tombak panjang berwarna biru lagi saat menyerang Chu Feng dengan ganas. Dua orang jenius. Satu memegang dua bilah berwarna emas, yang lain memegang tombak berwarna biru. Dengan kecepatan kilat, mereka bertarung dengan metode dari busur 100 transformasi dan pertempuran itu tidak dapat dipisahkan. Mengesankan, Chu Feng benar-benar setara dengan Du Guoyun. Banyak kepala sekolah bahkan tidak bisa melakukan pertarungan seperti itu, dan banyak kepala sekolah bahkan tidak bisa memaksa Du Guoyun ke keadaan ini, namun Chu Feng bisa. Anak ini memiliki kekuatan yang menentang surga, bukan? Saat mereka melihat pertempuran yang kacau balau, tatapan semua orang bergetar dan keterkejutan terpancar di wajah mereka. Bahkan alis Yan Tian bertaut erat dan ekspresi rumit muncul dalam tatapannya. Kekuatan tempur Chu Feng terlalu mengerikan. Setidaknya dalam hal kekuatan tempur, dia sudah melampaui Du Guoyun dan pilar kebencian sudah terbentuk antara sekolah Lingyun dan sekolah Azure Dragon. Jika dendam itu tidak bisa dilunasi, Chu Feng pasti akan menjadi musuh terkuat sekolah Lingyun di masa depan. Hal itu memaksa Yan Tian untuk memikirkan kembali sikapnya terhadap Chu Feng. Cara terbaik adalah membunuh Chu Feng sebelum ia berkembang, dan pada saat itu, adalah waktu terbaik untuk membunuh Chu Feng. Berpikir sampai di titik itu, tatapan Yan Tian berbalik dan bibirnya mulai mengatuk pelan. Meskipun bibirnya tertutup rapat dan tak seorang pun dapat mendengarnya, telinga Du Guoyun berkedut dan setelah itu, wajahnya berubah drastis dan dia mengangguk ke arah Yan Tian yang berada di panggung tinggi. Itu adalah pesan mental yang dikirim melalui udara. Sebuah metode yang hanya dimiliki oleh para ahli alam surga. Mereka mampu mengatakan kata-kata yang ingin mereka katakan hanya kepada orang-orang tertentu. Selain orang itu, orang lain bahkan tidak dapat mendengar setengah kata pun, dan kata-kata yang dikatakan Yan Tian kepada Du Guoyun sebenarnya adalah sebuah perintah. Dia membiarkan Du Guoyun membunuh Chu Feng, dan konsekuensinya akan ditanggung olehnya. Asteris Hus setelah menerima perintah, Du Guoyun tidak ragu-ragu. Ia segera menyingkirkan tombak berwarna biru itu dari tangannya. Tubuhnya menjadi kabur dan ia tiba-tiba mundur, lalu pada saat yang sama, ia menumpuk kedua tangannya di atas satu sama lain, mengulurkannya ke arah Chu Feng, dan berkata dengan keras, lautan tak terbatas. Asteris ledakan. Setelah berbicara, gelombang besar yang dahsyat muncul di depan Du Guoyun. Itu adalah gelombang yang sangat besar. Air laut biru yang jernih, semburan yang ganas, dan setiap gelombang setinggi 10 meter dan pada saat itu, mereka menyapu satu demi satu gelombang dan menghantam Chu Feng. Ombaknya cukup aneh. Ombaknya tidak mengamuk ke segala arah, tetapi malah melonjak atas perintah Du Guoyun. Jadi, pada saat yang sama ombak menghantam Chu Feng, ombak yang menutupi area yang luas juga mengelilingi panggung pertempuran sambil berputar-putar dan mengalir. Namun, ombak-ombak itu tidak menetes keluar dari panggung pertempuran, dan mereka selalu berputar-putar sambil tetap berada di panggung pertempuran. Pada akhirnya, ombak-ombak itu melonjak bersama-sama di panggung pertempuran yang besar dan sepenuhnya diambil alih oleh air laut berwarna biru cerah. Chu Feng saat ini sudah kehilangan kesempatan menyerang. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan bela diri yang kuat, teknik langit kekaisaran, untuk menunggangi ombak dan bermanuver. Namun, tindakannya sia-sia karena ombaknya terlalu aneh. Kadang-kadang, ombak itu berubah menjadi bilah tajam. Kadang-kadang, ombak itu berubah menjadi kapak karena terus menebas Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tidak hanya bertarung melawan Du Guoyun di dalam ombak besar. Dia bertarung di atas gunung pedang dan lautan api. Sungguh, bahaya ada di mana-mana. Jika Chu Feng tidak memiliki kekuatan roh yang sangat kuat untuk dapat mendeteksi perubahan yang terjadi pada ombak, bahkan dengan keterampilan bela diri tubuh yang cerdik, teknik langit kekaisaran, akan sulit baginya untuk melanjutkan. Sungguh keterampilan bela diri yang kuat. Apakah ini salah satu keterampilan bela diri dasar dari sekolah Lingyun, keterampilan bela diri tingkat 6, lautan tak terbatas? Dikabarkan bahwa keterampilan bela diri ini dapat berubah sesuai dengan kekuatan penggunanya. Keterampilan ini dapat berubah menjadi bilah pedang, dan bahkan dapat berubah menjadi lautan api. Jelas, Du Guoyun telah memahami makna paling tersembunyi dari keterampilan bela diri ini dan telah menunjukkannya. Mengesankan. Keduanya sangat mengesankan. Keterampilan bela diri yang ditunjukkan Du Guoyun memiliki kekuatan dan tenaga, tetapi metode tubuh dan kekuatan deteksi Chu Feng juga sangat luar biasa. Benar-benar dapat dilihat betapa mengesankannya anak ini karena ia mampu bergerak dengan keterampilan bela diri yang begitu kuat.
Cincin pertempuran antara Chu Feng dan Du Guoyun sudah melampaui jangkauan pemahaman orang normal. Tidak hanya dalam hal penglihatan, tetapi juga ada pukulan psikologis besar yang menimpa mereka. Keterampilan bela diri Du Guoyun dan metode tubuh Chu Feng membuat mata mereka menyala dan menyebabkan mereka mendesah pada diri mereka sendiri karena inferioritas mereka. Bahkan berbagai kepala sekolah mengagumi metode kedua orang itu, apalagi para muridnya. Datang dari generasi yang sama dengan Du Guoyun dan Chu Feng, mereka benar-benar merasa bahwa mereka sangat rendah. Terutama Chu Feng. Dia bahkan lebih muda dari mereka, tetapi dia sangat luar biasa. Mereka yang menganggap diri mereka jenius sebelumnya merasa sangat malu. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Aku benar-benar melebih-lebihkan kekuatanku saat aku memprovokasinya hari itu. Sepertinya aku beruntung tidak terbunuh olehnya. Murid nomor 1 dari sekolah tanpa pedang, Nangong Xiao, saat ini memiliki ekspresi gugup dengan rasa takut yang masih ada di seluruh wajahnya. Dia menyesal telah memprovokasi Chu Feng hari itu karena dia sangat takut bahwa Chu Feng masih akan mengingat hal itu di dalam hatinya dan membuat segalanya sulit baginya di masa depan. Saat ini, Chu Feng mampu bertarung secara seimbang melawan Du Guoyun, maka itu berarti bahwa kekuatan tempur Chu Feng telah melampaui pimpinan aliran tanpa pedang, dan bahkan melampaui semua pimpinan aliran lainnya, kecuali aliran Lingyun. Karena dia memiliki kekuatan yang dahsyat dan dia juga menganggap Qi Feng Yang sebagai kakak laki-lakinya di belakang punggungnya, banyak orang menempelkan label mengerikan pada Chu Feng di dalam hati mereka. Jadi, Nangong Xiao tahu betul jika Chu Feng ingin menyakitinya, tidak ada yang bisa melindunginya. Hanya ada satu jalan tersisa baginya, yaitu jalan menuju kematian. Kenyataannya, selain Nangong Xiao, Baixi dan murid-murid serta tetua lainnya dari sekolah Jade Maiden, begitu juga dengan berbagai kepala sekolah, tetua, dan murid, semuanya berpikiran sama, dan itu semua agar tidak menyinggung Chu Feng di kemudian hari. Mereka berpikir bahwa karena Chu Feng tidak hanya menunjukkan kekuatan yang dahsyat, dia bahkan berani memotong kedua lengan Feng Hao di wilayah sekolah Lingyun sendiri, dan dia juga berani menantang Du Guoyun. Dari tindakannya, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang harus membalas dendam atas kebencian apapun dan dia adalah orang yang kejam. Musuh seperti itu terlalu menakutkan, jadi yang terbaik adalah menghindarinya saat terlihat dari jauh dan akan lebih bijaksana untuk tidak membuatnya marah. Udara dingin membekukan tanah. Namun tepat pada saat itu, Du Guoyun yang sedang menggunakan lautan tak terbatas tiba-tiba berteriak dengan keras. Saat lautan tak terbatas digunakan, ia menggunakan keterampilan bela diri kedua. Asteris huhuhuhu. Kekuatan mendalam yang terpancar dari tubuh Du Guoyun berubah menjadi badai tak berbentuk dan menghantam gelombang samudera, menyebabkan gelombang raksasa yang membumbung ke angkasa pun bergulung lebih dahsyat. Namun, itu baru permulaan. Badai tak berbentuk itu tiba-tiba berubah dengan cepat dan mereka mulai memancarkan udara dingin yang sangat menusuk tulang. Udara dingin itu sangat mengerikan, dan bahkan lebih menusuk tulang daripada atmosfer es dingin dari istana Pangeran Qilin. Bagian yang paling penting adalah pada saat yang sama udara dingin melonjak, gelombang besar yang naik ke langit di bawah kakinya juga mulai memadat menjadi potongan-potongan lumpur es dan itu sangat meningkatkan derajat dingin di udara. Jadi, ternyata itu semua hanya jebakan. Samudera tak terbatas sebelumnya hanya digunakan sebagai fondasi untuk tanah pembekuan udara dingin. Pada saat itu juga, udara dingin yang mematikan itu adalah senjata sebenarnya yang ingin digunakan Du Guoyun untuk melawan Chu Feng.